Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu berikan kesehatan baik. Di video kali ini saya akan lanjut masih edukasi tentang cryptocurrency ya. Apa itu cryptocurrency? Itu sudah saya bahas sebelumnya. Nah, untuk sekarang saya akan membahas status cryptocurrency di Indonesia. Karena ini gencar digadang-gadang bahwa Pi Network itu koinnya bisa dijadikan alat pembayaran yang sah. Itu juga sudah saya bahas undang-undang alat pembayar yang sah. Terus yang akan saya bahas kali ini adalah undang-undang status cryptocurrency di Indonesia. Nah, ini banyak yang belum paham bagi kawan-kawan dari pioner. Saya sebutnya kawan lah. Kawan yang namanya kawan kadang-kadang ada berseterunya, itu sudah biasa lah. Cryptocurrency ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan Menteri Perdagangan ya, nomor 99 tahun 2018 ya, bahwa disebutkan aset kripto ya. Statusnya aset kripto ya. Nah, ini di atas saya. Ini undang-undang nomor 99 tahun 2018. Aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Masih belum paham juga? Jadi apapun itu namanya lah, baik koin Pi Network apapun itu, tetap statusnya di Indonesia ini legal. Ada yang legal, ada juga sih yang ilegal. Siapa yang memberi izin? Ya Bapepti ya. Bapepti. Kenapa ini Menteri Perdagangan, bukan peraturan Menteri Keuangan? Ya karena kripto itu statusnya aset. Ini undang-undangnya saya di atas. Nah, ya. Coba kalian jangan terlalu ngotot, wah ini koin Pi bisa dijadikan alat pembayaran, apalagi itu nilai GCP-nya sampai miliar-miliar. Kalau memang benar itu adanya sampai miliar-miliar, ya Anda bisa beli saham, Anda bisa buka usaha, beli apapun yang kalian mau. Cuman apakah dengan klik petir bisa mendapatkan miliar-miliar, itu juga harus realistis juga sih. Kecuali BTC ya, Bitcoin itu memang nambangnya itu harus membutuhkan modal yang cukup besar. Lah ini modal klik-klik petir cuman ya sampai rebahan ingin ya sudahlah. Jadi kalau misalkan ya kalian meyakini kripto maksudnya koin Pi dijadikan alat pembayaran, maka undang-undangnya bukan Kementerian Perdagangan tapi Menteri Keuangan. Misalkan Pi Network disahkan sebagai alat pembayaran ya, diawasi oleh OJK dan BI misalkan sebagai penyelenggara keuangan. Tapi kan Indonesia punya CBDC itu, yang CBDC uang digitalnya. Jadi CBDC itu berbeda dengan ya seperti tidak terintegrasi dengan cryptocurrency, tidak. Misal kalian tidak bisa kirim kripto ke rekening BRI, misalkan bisa, tidak terintegrasi. Setahu saya itu belum bisa, tidak bisa. Misalkan kalian kripto, kecuali misalkan ada yang kirim uang dolar pas ke Indonesia langsung otomatis jadi rupiah. Kalau itu bisa jadi ya, kalau misalkan kirim uang itu kan uang itu sudah kerjasama. Misalkan dari Arab kirim uang sampai ke Indonesia jadi rupiah misalkan, itu kan emang
bank sentral sudah kerjasama, misalkan Indonesia dengan Arab, atau Indonesia dengan Cina, atau Indonesia dengan siapapun lah, dengan negara manapun. Tapi kan ini cryptocurrency tidak seperti itu, karena yang namanya kripto itu blockchainnya blockchain terbuka, sedangkan untuk eh, CBDC itu menggunakan teknologi blockchain tertutup. Itu beda, tidak akan bisa terintegrasi. Kalaupun misalkan nanti CoinPay ada nilainya, untuk jadikan uang itu ya di apa, kalian ke exchanger, ada yang beli baru bisa cair. Anda misalkan punya 1000 Pi, CoinPay, misalkan pengen dicairkan, kalian tukar di exchanger, nanti kalian baru bisa cair. Kalau misalkan tanpa exchanger, misalkan kalian kirim Pi network, misalkan wah ini saya punya satu koin nih, dikirim ke rekening, wah ternyata jadi 4 miliar. Tidak ya, konsepnya tidak seperti itu. Jadi di gara-gara CBDC dengan blockchainnya Pi network terintegrasi itu tidak ya, hoax. Sekali lagi ya, hoax ya, tidak akan pernah bisa ya, kecuali pemerintah Indonesia membuat regulasi yang baru, misalkan Pi network dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah, bisa. Cuman masalahnya mau atau tidak pemerintah itu. Sejauh ini ini yang paling jauh sih. Ini sebenarnya saya bahas juga itu di Bali ya. Oke, jadi kesimpulannya, cryptocurrency itu statusnya aset ya, yang diperdagangkan. Makanya peraturannya Menteri Perdagangan, bukan Menteri Keuangan, bukan alat pembayaran ya. Jadi kalau misalnya CoinPay tidak bisa dijadikan alat pembayaran, terus ini buat apa? Ya ini aset. Sebenarnya ini aset investasi. Misalkan kalian nambang, kan berharap ketika sudah ada nilainya kalian jual. Itu kan yang kalian harapkan. Masih bilang ini bukan investasi. Memang betul, gratis. Tetap saja walaupun gratis itu invest. Kalian nambang sekarang, walaupun ini belum ada harganya, kalian rajin menambang. Nah, itu kan jadi ini aset lah untuk investasi sebenarnya ya, bukan untuk jadi uang. Kalau begitu ya orang bisa buat uang sendiri dengan menambang gitu. Tapi kan yang namanya uang tetap diterbitkan oleh Bank Indonesia ya, bukan yang lain. Masih belum paham juga, mudah-mudahan ini paham ya. Janganlah terjebak dengan hal yang tidak logis, apalagi ini Pak Paujan menjanjikan 200 juta sekian lah cair. Udahlah, cukup. Mudah-mudahan kalian tercerahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.